Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimat, as-saimin was-saimat, ajarakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Ia limpahkan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat keislaman, nikmat hati yang tenang, nikmat sehat, dan ada satu lagi nikmat yang sering kita lalaikan, yaitu nikmat waktu luang. Nikmat waktu luang yang diantaranya yang sering kita lalaikan adalah di mana kita diberikan dalam sehari 5 kali waktu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala yang wajib. Di 5 kali waktu tersebut sering di antara kita, di antara kaum muslimin melalaikan waktu tersebut. Kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di waktu subuh, di waktu zuhur, asar, maghrib hingga isya. Hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimat. Perkara penting yang sering kita lalaikan ini dan sering kita remehkan ini adalah perkara yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil perintah ini, mengambil wahyu ini langsung ke Sidratul Muntaha di peristiwa Isra wal Mi'raj. Dari sekian banyak wahyu, dari sekian banyak perintah Allah Subhanahu wa taala yang turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya satu yang langsung dijemput ke langit, yaitu perintah salat. Betapa kita meremehkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika kita meremehkan salat. Hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimat, shaimin was shaimat. Ketika kita meremehkan sholat ini, sungguhnya juga kita meremehkan Nabi kita Muhammad SAW. Ketika kita memandang berat sholat ini, sesungguhnya kita tidak tahu bahwa Rasulullah SAW beserta para sahabatnya memandang sholat ini adalah sebagai waktu istirahat, waktu yang menenangkan, waktu ketika kita berjumpa atau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian hati kita tenang. Mungkin di hidup kita memiliki banyak masalah. Saya, Anda, dan kita semua tentu memiliki masalah. Dan masalah itu membuat hati kita gundah, membuat pikiran kita tidak karuan. Dan satu solusi dalam Islam yang sudah pasti membuat kita tenang, yaitu adalah sholat. Mungkin ketika kita sholat, bukan berarti solusi langsung datang ke diri kita. Allah langsung datangkan solusi kepada diri kita. Tetapi ketika kita sholat sudah bisa dipastikan, sakinah, ketenangan diri, ketenangan hati, itu langsung menghujam di diri kita, menghujam di jiwa kita. Ketika hati kita tenang, pikiran kita tenang, kita mampu untuk berkontemplasi, kita mampu untuk mencari solusi-solusi untuk masalah kehidupan kita. Dan itulah sholat. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam Al-Quran, Ista'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wahai kalian orang-orang yang beriman, ketika kalian ingin meminta tolong kepada Allah, ketika kalian ingin meminta bantuan, meminta pertolongan kepada Allah, gunakanlah 2 hal, dengan sholat dan sabar. Wa innaha lakabiratun. Sungguhnya sholat dan sabar tuh emang berat. Tetapi itu tidaklah berat bagi orang-orang yang khasyi'in, bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang-orang yang khusyuk? Orang-orang yang khusyuk adalah orang-orang yang hatinya tenang. Adalah orang-orang yang merasa kecil ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang yang khusyuk itu pasti merasa dirinya kecil, pasti dirinya merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sholat,
dan sabar. Dua kunci ini adalah kunci yang krusial bagi kita menjalani kehidupan kita yang penuh masalah. Maka hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimat, as-shaimin was-shaimat, bagi kita, bagi saya dan Anda semua, memintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghamparkan sajadah, berdiri menghadapnya, bertakbir Allahu Akbar, membaca Al-Fatihah, membaca surat-surat pendek dan kemudian bersujud kepadanya, dan rasakanlah bahwa ketenangan itu akan menghampiri kita. Ketika ketenangan itu, sakinah itu menghampiri diri kita, menghujam di jiwa kita, kita mampu untuk menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang kita hadapi di dunia ini. Dahulu Nabi kita Muhammad SAW telah memberikan contoh yang konkret kepada kita semua. Maka dari itu, contohlah apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simple TV, News, Sport, Entertainment.